Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal aitibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-khaliluh wal habibuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini saya izinkan untuk memberikan beberapa pepatah yang mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Setiap manusia di dalam kehidupannya hanya mempunyai 4 waktu, tidak lebih dari 4 waktu itu, sesuai yang dikatakan oleh Sayyid Abul Abbas Al-Mursi, seorang sufi agung, murid dari Sayyid Abu Hasan Asy-Syadzili. Dan Abu Abbas Al-Mursi juga adalah seorang guru dari Ibnu Athaillah dan Imam Al-Busiri, pengarang kitab Qasidah Burdah yang terkenal. Beliau berkata, Auqatul abdi arba'atun la khamisa laha, bahwa setiap manusia itu hanya mempunyai 4 waktu, tidak lebih dari itu. Yang pertama, manusia dapat atau dalam keadaan mendapat nikmat dari Allah. Yang kedua, manusia dalam keadaan mendapat baliat atau musibah dari Allah. Yang ketiga, manusia dalam keadaan taat terhadap Allah. Dan yang keempat, manusia dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menuntut terhadap hamba-hambanya dalam situasi kondisi apapun untuk terus melaksanakan ibadah-ibadah terhadapnya, taat dan melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya. Maka perlu kita renungkan, perlu kita refleksikan bahwa setiap manusia tidak keluar dari siklus waktu yang 4 itu. Maka kita harus menghadapi waktu-waktu itu dengan beberapa obat ataupun solusi. Yang pertama, ketika kita mendapatkan atau bisa melaksanakan taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap manusia harus syuhudul minnati alaihi, minallahi alaihi, maka harus melihat bahwa ketika kita bisa melaksanakan ketaatan terhadap Allah, itu adalah anugerah yang semata-mata diberikan Allah kepada hambanya. Yang kedua, ketika manusia dalam kondisi mendapat balai, maka yang harus dilaksanakan oleh manusia adalah al-muqtadal ar-ridho bil qada'i wa sabri. Maka harus dihadapi balai itu atau musibah itu dengan kerelaan hati dan sabar menghadapi musibah-musibah itu. Yang selanjutnya, ketika manusia dalam kondisi melakukan maksiat, maka harus al-muqtado al-istighfar wan nadami, harus bersegera meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyesali apa yang telah mereka perbuat. Yang terakhir, ketika manusia dalam kondisi mendapat nikmat, maka yang wajib bagi manusia, yang wajib bagi hamba-hamba Allah, yaitu asyukru. Syukur itu adalah farahul qalbi billahi, bahagianya kolbu atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi situasi apapun, agar hidup kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir, kita sebagai kader-kader NU dan sebagai pejuang-pejuang estafeta perjuangan para sesepuh kita, maka kita harus berjuang yang selalu mengedepankan toleransi, tawasud, tawazun, dan i'tidal. Di antaranya ada kaidah
Al-Islam bainal mitaliyah wal wiqoiyah, bahwa Islam itu di antara idealisme dan realisme. Maka antara teks dan konteks harus sejalan, harus serasi. Ketika kita mengedepankan dakwah, ketika kita mau tabligh, ketika kita ingin mengajak orang-orang kepada jalan yang lurus. Semoga dalam kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh semuanya, khususnya untuk saya, umumnya bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.